Perdana di Wijaya tahun 1486. Jadi ini menepis anggapan bahwasanya dalam berita tradisi tahun 1478 Masehi Majapahit sudah sirna, sudah hilang. Padahal prasasti Jiu di dekat sini gitu ya, itu menulis 8 tahun setelah runtuhnya dalam berita tradisi itu masih seakan-akan eksis. Cuman memang dalam prasasti peta dari prasasti yang mirip dan sama yang dikeluarkan oleh raja yang sama di Wardana di Wijaya. Gunung Taubhanya sebagai akagumi pada masa kerajaan-kerajaan kuno seperti kerajaan Kadiri, Gunung Kelut, atau yang baru-baru ini bukan dari ekskavasi yang itu sangat luar biasa adalah Gunung Klothok. Dan di situ ada dua Pulau Mangleng ya, yang merupakan dua istana pertapaan dari putri Raja Airlangga. Sedangkan pada masa Singosari, Gunung Bromo dan Gunung Kawi ini merupakan gunung tersuci pada masa Singosari, dan pada masa kerajaan Majapahit gunung tersuci itu adalah Gunung Penanggungan yang nama kunonya Gunung Pawitra ya. Pawitra yang artinya adalah tempat suci. Witra kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Sanskerta Pawitra ya, Witra suci. Nah ini sedangkan termasuk Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Selain itu setelah tadi dua akagumi termasuk tujuan para pertapa dan pensiunan pejabat tinggi kerajaan Majapahit guna menggapai muksa. Muksa ini tujuan utama kehidupan pada masa kuno. Muksa sendiri merupakan lepasnya nyawa atau atman dalam sebuah suci yang bisa terlepas dari dalam noda dan dosa, kemudian nyawa satu dengan yang maha kuasa. Nah, untuk sampai kepada penyatuan yang banyak putih itu yang vlog asli dari Medan, Sumatera. Pada masa kuno memang luar biasa besar ya. Melepaskan dari segala ikatan dunia. Yang dilanjutkan ini memang tidak peradaban itu entah sebuah bencana apa sehingga kemudian struktur kuno itu tinggal puing terserak, entah itu bencana, peperangan atau perusakan pada masa kuno ya, sehingga puing-puing yang dibuka ini merupakan bangunan asrama yang megah itu hanya tinggal puing-puing terserak. Coba kita lihat bagaimana leluhur kita benar-benar sukses. Apa satu kerajaan Sunan, apa ketujuh Wijaya, apa ke-14 Majapahit, dan ternyata itu berulang tiap abad. Dan sekarang setelah abad ke-14 Majapahit ditambah 7 abad Indonesia modern ini terus benar-benar bisa melanjutkan kembali kejayaan dan spirit Wijaya dan Majapahit. Yang ketebalannya bisa memang abad ke-10, abad ke-11 ya, atau abad ke-12 era kerajaan Sendok maupun Airlangga maupun Kediri ya, Kabupaten Kediri. Dan ini tercampur dengan satu sungai, kemudian pecahan Tembikar ini tersambur mengingatkan sebuah jejak bencana yang banjir bandang yang sangat besar ya dari lereng gunung kemungkinan ya, karena ini ada dua tinggalan fragmen kuno yang tercampur dengan tanah aluvial, begitu juga kerakal dan batu-batuan sungai ya. Dan di sini mengingatkan kembali ya, kita mencoba kajian literasi lokasi ini. Prasasti yang pernah ditemukan di lokasi ini terdekat adalah prasasti Jiu.
Itu prasasti Hiu itu merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Girindrawardhana Djarana Wijaya tahun 1486. Jadi ini menepis anggapan bahwasanya dalam berita tradisi tahun 1478 Masehi Majapahit sudah sirna, sudah hilang. Padahal prasasti Hiu di dekat sini gitu ya, itu menulis 8 tahun setelah runtuhnya dalam berita tradisi itu masih seakan-akan eksis. Cuman memang dalam prasasti peta dari prasasti yang mirip dan sama yang dikeluarkan oleh raja yang sama, Girindrawardhana Djarana Wijaya sama Patih Tahan. Jadi Patih pada masa Majapahit akhir ini bernama Empu Tahan atau Patih Tahan ya. Luar biasa sekali. Lokasi ini tidak disangka-sangka ternyata sebuah kebudan atau kasogatan. Ya. Jika kita mendapati peradaban Jawa Tengah yang hilang-hilang, Borobudur, Prambanan, Klaosan, Candi Sewu, dan lain sebagainya, ternyata candi-candi itu terkonsentrasi di pusat-pusat pemerintahan, di pusat-pusat peradaban, di desa-desa dan di pelosok-pelosok. Hampir kita tidak menemukan sebuah cak kuno, Palingayoni maupun stupa Buddha. Tapi di Jawa Timur ini, di pelosok-pelosok desa, kita akan mendapati cak Lingayoni, stupa Buddha, arca-arca yang bersifat Buddha maupun kemudian bersifat Hindu ya, pantheon agama Hindu. Artinya pada masa Jawa Timur, kerajaan-kerajaan kuno itu agama Hindu Buddha ini benar-benar masih anut dari kalangan kerajaan maupun sampai rakyat di atas desa ini telah terpengaruh yang besar sendi-sendi kehidupannya berlandaskan pada ajaran agama Hindu dan Islam. Sangat terkumpulkan, ada banyak sekali balok-balok habitat. Permisi rahayu, kering. Banyak orang yang di sana. Leluhur kita yang luar biasa kan. Ada batu lubang yang sangat besar, rahayu, permisi. Dan ini ada batu gandiknya. Apakah ini pasangannya atau pada masa lalu sebagai penutup agar tidak kotor ya nanti satu lubang. Nah, seperti itu. Nah, dari bentuk batu lubangnya itu ternyata cekung lebar di luar, cekung ke dalam. Kemudian batu gandik menutup ya agar tetap bersih pada masa kuno. Dengan batu lubang sendiri pada masa kuno berfungsi untuk melembutkan kesucian, menghaluskan dan melembutkan rempah-rempah, melembutkan dan menghaluskan dedaunan untuk kebutuhan akan makanan dan kebutuhan akan kebutuhan kita kembalikan ya. Kita ada beberapa macam pemuncak kemudian bagian struktur kuno atau bagian altar pembukaan tempat gunungan tidak bisa, karena memang pada masa Majapahit itu dikenal adanya dewa gunung atau perawatan binatang. Nah, ini lagi struktur yang ini perlu juga kita menemukan pusaka. Itu bukan batu ya, melainkan semacam besi. Jadi ini ada pusaka dan ini masih asli ya masih menempel peradaban kuno ya. Ini adalah logam. Kemungkinan ini adalah ketika kita urik-urik dalam pelanda. Jadi ini memang struktur bencana kuno, kerikil-kerikil ini tidak alami, melainkan bercampur dengan tembikar ya, semacam tembikar kuno. Dan di sini itu ada semacam logam yang masih menempel di dalam tebing. Jadi kita harus hati-hati ya. Ya, harus. Ini harus kemungkinan ini gadang pedang atau alat-alat pada masa Alat-alat perang ya? Ya, alat-alat perang pada masa itu dulu, karena ini sudah sangat ya. Sangat apa namanya,
sangat aus dan protol, jadi memang benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan, hanya berupa puing-puing besi. Jadi ini tapi puing-puing logam yang diduga ini pada masa kuno ini benar-benar tidak bisa diselamatkan ya. Jadi ini diduga memang puing-puing logam pada masa kuno ya. Dan memang sudah karatannya semakin banyak karakan dan tidak bisa diselamatkan ya, karena sudah punya itu sudah hilang. Ini luar biasa. Ini struktur yang bercampur puing-puing tembikar, artinya memang ada semacam longsoran yang masih pada masa tertentu ya. Artefak-artefak yang sudah dikumpulkan oleh warga. Salah satu yang unik adalah saluran air macam panisan juga semacam memasang saluran yang lain adalah juara ya, tanpa silat air ya. Kita memang salah satu penciptaan penting ya, artefak memang satu kecil ini kita memang kita berfungsi sebagai persaksian ya, sama sekali yang lainnya banyak yang sudah tinggal fragmen saja perawatan saya, tapi memang ini betul-betul meditasi yang tertinggi. Pahit ya. Tempat ini pernah dicari lagi kalau fragmen keramik ini ya, itu keramik Tiongkok. Jadi glasur seperti ini itu memang di Jawa lokal itu belum bisa membuat semacam tempayan atau tembikar yang terglasur atau seperti keramik ini. Ini masih diimpor dari Tiongkok karena perdagangan dengan Tiongkok ini merupakan perdagangan yang selalu dilakukan oleh Nusantara di Tiongkok, termasuk terakota di sini. Ini juga kemungkinan ini bibir gentong yang bermotif atau jambanan yang besar ya. Ini dari lengkungannya ini bisa dilihat, lengkungannya ini jambanan untuk menampung air ya, dan bermotif ini bagian bibirnya di atasnya. Nah, ini jejak motif-motifnya itu ya. Nah ini luar biasa. Nah ini luar biasa. Ini kayak muka Mataram ini. Jadi ini bisa jadi ini adalah apa namanya? Ini gigi-giginya, dan ini bisa mirip dengan
fragmen yang berhubungan dengan Makara, ya Makara, mengingatkan pada fragmen Makara abad ke 10 ya, abad ke 11. Nah, luar biasa sekali jadi peninggalannya ya. Kita lihat bagaimana arca-arca pada masa kuno ya, biasanya baik kemudian berupa kemudian apa namanya biasa-biasa persegi maupun bunga teratai yang atau bahasa kunonya itu Padma ya, Padmasana, tempat duduk teratai. Nah, arca-arca itu ditempatkan di atas Padma, bunga teratai. Bunga teratai sendiri juga sebagai lambang kebijaksanaan ya, lambang ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan lambang keabadian. Semoga kemudian situs-situs seperti ini gitu ya bisa terkumpulan, teredukasi. Ternyata pada masa kuno itu masyarakat Nusantara dan Jawa itu tidak terlepas dari alam-alam yang terbuat dari batu, dari lubang batu, perbibian, bagaimana kemudian wanita-wanita itu menumbuk bijian, sehingga kemudian sumsum tulang wanita-wanita kuno itu sangat apa namanya padat dan sangat kuat fisiknya gitu ya. Begitu juga atau penggilingan itu, bijian harus digiling gitu ya dengan alat batu yang berat. Juga bagaimana wanita-wanita itu pada masa kuno juga merupakan memiliki fisik yang sangat kuat dan luar biasa sekali. Semoga tinggalan-tinggalan ini ya tetap lestari. Dan ini memang juga memang kalau ada semacam ini, ada semacam bangunan candi di area ini ya. Tapi di sebelah mana kemungkinan ya itu masih tertutup oleh longsoran, entah itu banjir bandang ya, yang dari Sungai Gembolo di dekat ini atau dari lereng Gunung Welirang, Jasmira. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.